meja kalian di dalam laci, coba dilihat apakah masih ada sampah di bawah. Kalau masih ada sampah di bawah, tolong dibuang ke kotak sampah. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya, dipimpin oleh Fiona. Silakan berdiri semua. Bersekolah ya, karena banyak sekali di luar sana teman-teman kalian yang tidak bisa bersekolah karena keterbatasan biaya, karena keterbatasan kesehatan dan lain-lain. Jadi kalian diberi kesempatan untuk bersekolah, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya satu persatu. Aina Anggini hadir Bu. Esi Marsanti, Epi Sugiawan, Fadli Raja, Fajar Pijatus Sadida. Kita mulai belajar. Kita berdoa terlebih dahulu ya nak, dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya siap? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada materi selanjutnya, apakah kalian masih ada yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya Bu. Ya, Via? Biaya peluang. Ya, bagus sekali ya. Kemarin kita sudah belajar tentang biaya peluang ya. Masih ingatkah kalian tentang biaya peluang? Biaya peluang misalnya seperti contohnya Via setelah lulus SMA dia ditawarkan bekerja di perusahaan unggas misalnya dengan gaji 3.800.000. Kemudian dia ditawarkan juga di perusahaan sepatu dengan gaji 4 juta. Nah, ketika pria ini memilih untuk bekerja di pabrik sepatu dengan gaji 4 juta, maka biaya peluangnya adalah sebesar 3.800.000 karena biaya peluang itu biaya yang tidak diambil ya. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yang tahu nak? Saya Bu. Ya, aliran Wiranti. ekonomi klasik dan aliran ekonomi modern. Ya, bagus sekali Wiranti ya. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu aliran ekonomi klasik dan juga aliran ekonomi
modern. Ya. Masalah pokok ekonomi modern, ada yang tahu apa saja? Yang pertama adalah apakah barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara kita memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, untuk siapakah barang tersebut diproduksi, ya. Contohnya kita barang apa saja yang akan diproduksi. Misalnya kita akan membuat suatu usaha, ya, kita mencari barang apa sih yang akan kita produksi. Misalnya kita akan membuat sepatu, misalnya kita buat sepatu, barang yang harus kita produksi, contohnya misalnya sepatu. Terus yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, dengan cara apa, atau pakai mesin ataukah secara manual. Yang ketiga, untuk siapakah barang yang kita produksi itu, nah, misalnya untuk orang dewasa ataukah untuk anak-anak ataukah untuk orang tua, ya. Yang sepatu yang kita produksi seperti itu contohnya. Masalah ekonomi klasik terdiri atas 3. Ada yang tahu masalah ekonomi klasik, ya? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, bagus sekali Vina. Contohnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang tahu produksi itu apa sih, Nak? Saya, Bu. Ya, Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda. ya, bagus sekali. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda. Ya, misalnya kita mau memproduksi sesuatu, misalnya memproduksi baju. Jadi kita akan membuat sebuah baju. Kalau distribusi ada yang tahu, Nak? Ya, Bu. Ya, Penyaluran barang dan jasa. ya, bagus sekali. Jadi distribusi itu adalah penyaluran barang dan jasa. Ketika kita sudah memproduksi, mau diapakan nih barang yang kita produksi, ya? Jadi kita salurkan ke daerah-daerah lain. Misalnya kita memproduksinya di Jakarta, kita distribusi ke Lampung, ke Jambi, ke Padang, Aceh, dan lain-lain, ya. Seperti itu. Kalau konsumsi, ada yang tahu, Nak? Ya, Danung? Konsumsi itu kegiatan yang bertujuan menghabiskan daya guna suatu benda. Ya, bagus sekali. Dan jadi kegiatan konsumsi itu bertujuan untuk menghasilkan daya guna suatu benda. Misalnya kalian memakai sepatu nih, udah memakai sepatu, kalian konsumsi sepatunya, udah 1 tahun sepatunya udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Jadi nanti kalian beli lagi, ya, teman seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan masalah pokok dalam perekonomian. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Yang ketiga, dapat menyebutkan perbedaan sistem ekonomi. Ya, supaya kita nggak lemes, ya, nggak ngantuk, kita ice breaking dulu, ya. Kalian tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu. Ya, mungkin kalau di TK mungkin masih ingat lah, ya, lagu Pelangi-Pelangi, ya. Kita akan mengikuti lagu Pelangi-Pelangi, tapi kita ganti, ya, kata-katanya, ya. Yang pertama, tangannya yang kanan digerak-gerakkan, tangannya yang kiri digerak-gerakkan, kedua kakinya dilambaikan, tangannya disilang, jempol digoyang. Seperti itu, ya. Gerakan diri semua. Terima kasih. Baiklah, kita akan membuat kelompok, ya, Nak, ya. Ya, Bu. Nanti kalau Ibu kocok di sini, yang kelompok 1 masuk ke kelompok 1, ya. Yang kelompok 2 masuk ke kelompok 2, ya. Jadi kelompok 1 kalian nanti ini, ya, berdiskusi dan memberi kesimpulan, ya, tentang materi tersebut, ya. Kalau kelompok 1 masalahnya masalah pokok dalam
pertanian materinya ya. Kelompok 2 sistem ekonomi tradisional. Kelompok 3 yaitu sistem ekonomi komando. Kelompok 4 yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang kelima sistem ekonomi campuran. Ya. Kelompok 1 Ijatus, Ulfa, Farel, Wiranti, Renita. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 Kelompok 2 ada Anggi, Adam, Garufia. Jadi silakan bentuk kelompoknya masing-masing ya. Silakan kelompoknya masing-masing lalu meja ya, silakan nanti presentasi ya Nak ya, ke depan ya. Ibu akan menilai kalian yang pertama juga penilaian observasi kelompok ya, yaitu kerja sama kalian ya, kalian nanti kerja samanya bagaimana. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu adalah presentasi kalian di depan ya. Kalian baca aja di depan atau kerja sama atau sendiri saja ya. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah nanti terakhir Ibu akan ambil penilaian pengetahuan melalui ospes yang kalian kerjakan. Silakan buka cetaknya ya masing-masing, atau lihat kalian searching di Google juga boleh.
presentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional juga dikenal sebagai sistem ekonomi primitif. Adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya suatu komunitas. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional dikutip dari modul ekonomi untuk pembelajaran SMA. Berikut ini beberapa ciri-ciri yang dimiliki sistem ekonomi tradisional, yaitu belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. 1. Belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. 2. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. 5. Umumnya bertumpu pada sektor agraris. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang siapa lagi yang sudah selesai kelompok selanjutnya silakan. Adanya sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan masalah. Apa masalah ekonomi utama yang dihadapi umat manusia? Salah satu contoh masalah ekonomi yang dihadapi manusia dalam hidup adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan hidup lainnya. Baik, saya Siti Sabitri ingin menjawab pertanyaan dari Ida Saida dari kelompok 4. Pertanyaannya, sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Apakah benar pertanyaannya? Benar. Yang kelebihan dan kekurangannya yang sudah disampaikan oleh rekan saya Dina, saya ulang bacanya. 1. Kelebihannya, pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan jasa di pasar. Pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil. Ya, kekurangannya adalah 1. Pemerintah tidak mengakui adanya hak individual. Kedua, pemerintah cenderung memonopoli semua hal yang berhubungan dengan perekonomian sehingga dapat merugikan warga negaranya. Ketiga, negara yang menganut sistem ekonomi komando umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sekarang setelah semuanya kelompok maju tadi satu persatu ya, ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan masing-masing ke depan. Sekarang kalian buat kesimpulan masing-masing kelompok ya. Silakan kesimpulan. Setelah kesimpulan kalian buat ya masing-masing kelompok, Ibu akan melakukan post test buat kalian ya. Jadi Ibu akan menilai ilmu pengetahuan kalian melalui tes tertulis ini ya. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing ya jawabannya. 1. Setelah proses sudah dikerjakan, apakah kalian sudah paham Pak pada materi kita kali ini? Ya baiklah, kalau sudah paham dengan materi kita kali ini, minggu depan kita akan mempelajari tentang peran pelaku dalam kegiatan ekonomi ya. Silakan dibaca bukunya di rumah atau searching lewat Google ya. Bisa dibaca materinya. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu masalah pokok ekonomi. Yaitu masalah pokok ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Ya, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita
untuk hari ini. Tetap semangat, gapai cita-cita kalian. Wassalamualaikum